Shalom para pemirsa, penonton setia YouTube Keraton Malawapati Agung Hadiningrat. Di sini saya akan mengajak kalian di salah satu tempat sumber air kehidupan yang ada di Keraton Malawapati Agung Hadiningrat. Bisa kita lihat, di sini merupakan sumber kehidupan atau sumber air kehidupan yang dinamakan Sendang Panguripan atau Tirto Panguripan, yang artinya yaitu air kehidupan di masa yang akan datang. Bagaimana kisah dan cerita asal-usul dari Sendang Panguripan, serta bagaimana cerita terdapatnya 9 pancuran ini? Mari ikut saya perbincangan kali ini dengan Abdi Keraton Malawapati Agung Hadiningrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu Sakung para rawuh. Salam budaya. Baik, di siang yang cerah ini kita bertemu kembali dan akan berbincang-bincang hangat dengan Sang Raja beserta abdi dalam Keraton Malawapati Agung Hadiningrat. Dan bersama dengan saya, Suci Indah Wulandari, selaku reporter Keraton Malawapati Agung Hadiningrat. Baik, kita lanjutkan dan kita berada di salah satu tempat sumber air yang ada di Keraton Malawapati Agung Hadiningrat. Baik, di sini Sinuwun melanjutkan perbincangan pada episode sebelumnya tentang situs-situs dan petilasan yang ada di Malawapati. Kemarin kita telah membahas beberapa petilasan seperti petilasan Angling Darmo dan situs Watunogo, tempat ibadah Selo Kapitayan, serta Bunda Pramesti. Baik, sugeng siang Sinuwun. Sugeng siang. Untuk mengingatkan kembali kepada para pemirsa penonton YouTube Keraton Malawapati Agung Hadiningrat, saya izin memperkenalkan kembali, yaitu yang pertama, Datuk Raja Diraja Wali Agung Kanjeng Gusti Sinuwun Prabu Hamrobono Raden Mas Rahmat Muzain, Permaisuri Datin Betari Sekaring Bumi Wilujeng Intan Delima, Kanjeng Gusti Ibu Suri, Kanjeng Gusti Begawan Wirotomo, Kanjeng Gusti Pangeran Purboyo, Kanjeng Gusti Tumenggung Wonoboyo, Kanjeng Gusti Empu Barotwojo, dan yang Eyang Reksa Dwipo Yono, Eyang Reksa Dwipo Kisworo, dan yang terakhir Pangeran Raden Mas Pakualam. Baik Sinuwun, mohon maaf, di sini saya izin bertanya. Mohon dijelaskan kita berada di tempat apa dan dinamakan apa? Dikarenakan saya melihat beberapa sumber air yang muncul seperti pancuran yang terdapat 9. Apakah memang ada 9 atau semuanya ada berapa? Dan kok tiba-tiba bisa ada di sini? Bahkan jauh dari tempat petilasan-petilasan lainnya. Monggo Sinuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu Sagung para rawuh. Salam budaya. Puja adalah puji syukur kepada Sang Yang Maha Tunggal, Sang Yang Maha Kuasa. Di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka nguri-nguri budaya tanah Jawi, dalam rangka melestarikan budaya tanah Jawa, sehingga kita selalu peduli dengan apa dan bagaimana, terutama dengan cinta kita kepada alam. Nah, di sini kita ditanyakan sumber atau mata air yang kebetulan sumber ini sudah mulai dulu
ada di sini. Dan kebetulan juga sumber ini dulu digunakan pemandian oleh para kerabat kerajaan Malopati Agung Hadiningrat. Jadi masih masa Ibunda Ratu Roro Ayu atau Ratu Mas Dewi Pramesti memerintah di Keraton Malopati ini, di sini sebagai sendang atau sebagai taman kabutren, tempat pemandian para keluarga raja yang perempuan, yang laki-laki tempatnya mandi di sana nanti. Jadi ini taman kabutren, dan di taman kabutren ini ada 9 pancuran mata air yang mungkin juga bisa dari satu mata air terbelah menjadi 9, ataupun memang dari mata air itu keluar pancuran 9, itu kurang kita deteksi dengan saksama. Tapi yang jelas kita menemukannya sudah berupa sumber mata air atau pancuran mata air itu ada 9 mata air. Dan dalam petunjuk yang kita terima, di sini juga tempat para abdi dalem bila mana, tempat warga kerajaan bila mana mau berdoa, itu diawali untuk bersuci mandi di tempat ini, sehingga diyakini bahwasanya siapapun yang mau berdoa, siapapun yang mau memanjatkan permohonan kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Maha Hidup, diawali bersuci di pancuran 9 ini, maka semua permintaannya, semua doanya akan segera dikabulkan, akan segera tercapai apa yang menjadi cita-citanya. Demikian yang bisa kita sampaikan tentang 9 pancuran mata air tersebut. Adanya sumber air di sini, kira-kira bagaimana maksud dan tujuan kedepannya, Simon? Apakah tempat ini akan disakralkan atau hanya fungsi sebagai sumber air, mata air, dan keindahan saja? Untuk bagaimana kedepannya, yang jelas kita sebagai warga Keraton Malopati selalu menghargai sumber daya alam di sekitar kita. Dan yang kedua, warga Malopati selalu menghargai sejarah yang ada di negeri Nusantara, sehingga di samping indahnya alam yang patut kita syukuri, juga kita gunakan sebagaimana mestinya. Setiap kita mau memanjatkan doa, bersuci dulu di tempat ini, ataupun kita mau mengajukan permohonan kepada Sang Yang Maha Kuasa, kita awali dengan bersuci dulu di pancuran 9 ini, dengan kita yakini bahwasanya yang kita akan ajukan permohonan kepada Sang Pencipta tersebut akan segera terkabul. Jadi di samping kita menghargai keindahan alam penciptaan Sang Yang Maha Kuasa, juga kita menghargai leluhur kita, dan juga kita dengan sendirinya tempat tersebut bisa disebut sakral. Jadi ya indah dan juga sakral. Demikian yang kita sampaikan. Terkait dengan kesakralannya, kalau memang disakralkan, bukankah tempat ini harusnya dilindungi? Atau sebagaimana semestinya para pengunjung tidak sembarangan masuk untuk berkunjung di tempat wilayah tersebut? Sakral bukan berarti sakral itu tidak dilindungi. Di sini sangat kita jaga dan sangat kita lindungi.
Namun yang namanya sakral bukan berarti setiap orang yang mau berkunjung untuk dibatasi. Jadi sakral itu bukan karena batasan. Sakral itu karena keutamaan dan keyakinan kita. Jadi kalau kita batasi, justru kita akan mencegah orang lain untuk menguri-uri budaya kita dan menguri-uri leluhur kita, dan juga akan mengurangi orang lain yang ingin melihat keindahan alam ciptaan Tuhan untuk terhalangi. Jadi sakral bukan sebagai penghalang untuk semua makhluk Sang Pencipta untuk menikmatinya. Jadi sakral tapi tetap umum, semua makhluk yang Maha Kuasa boleh menikmati dan boleh menggunakannya sebagaimana mestinya. Demikian. Jika kita melihat sumber air yang disakralkan tersebut, seperti halnya kita bisa ambil contoh di Pertirtan Jolotundo yang ada di Mojokerto, di mana setiap bulan Suro diadakan yang namanya ruat sumber. Apakah hari-hari tertentu di sini juga melakukan hal yang sama, seperti tasyakuran tumpeng atau sedekah bumi pada umumnya? Kita di sini selalu warga Malopati mengadakan upacara di sebulan sekali setiap malam Jumat Wage. Jadi masalah sedekah, apapun bentuk bersedekah, baik itu senyuman pun juga sudah merupakan sedekah. Baik juga kita berinteraksi dengan sopan santun, budi pekerti, itu juga sudah merupakan sedekah. Jadi untuk sedekah tidak wajib dengan tumpeng, tapi di Jawa ini sesuai dengan ajaran kepercayaan orang Jawa atau kapitayan, itu untuk memanjatkan sesuatu permohonan kepada Sang Yang Maha Kuasa dikasih simbol tumpeng. Karena yang dalam ajaran kepercayaan orang Jawa, apa yang diawali dengan kata tu itu ada sebagai benang rajut untuk menyampaikan permohonan kita kepada Sang Yang Pencipta, termasuk tumpeng, tumbak, watu, tuah, tunggak, itu patut kita hargai. Nek gak dihargai nyandung orang nanti. Jadi kita mengadakan tasyakuran dan berdoa untuk para leluhur dan meyakini tempat ini kita tanpa kita sakralkan sudah sakral dengan sendirinya karena keindahan alam dan ciptaan alam, ciptaan Sang Yang Maha Kuasa yang diproses oleh alam, bukan diproses oleh tangan-tangan hamba atau tangan-tangan kaulo yang mengabdikan diri kepada Sang Yang Maha Kuasa. Jadi mungkin kalau kita mengambil perbandingan tempat-tempat yang disakralkan tempat lain, mungkin di Malopati sedikit agak ada beda, karena di tempat lain bersyukur atau sedekah dibatasi setahun sekali. Kalau kita di Malopati tidak membatasi sedekah, itu tiap hari sedekah juga lebih bagus, tiap hari mengadakan sedekah bumi juga sangat bagus, dan tiap bulan juga sangat bagus. Cuman kalau kita ingin bersedekah bersama-sama di setahun sekali, mungkin itu juga ya bagus, tapi alangkah bagusnya bila mana kita bersedekah tiap hari dengan rasa puji dan syukur terima kasih kepada Sang Yang Maha Kuasa atau Sang Yang Maha Hidup. Begitu yang kita sampaikan. Baik Sinuwun, ini yang terakhir, identik dengan kesakralannya serta menyinggung mensucikan diri di tempat pemandian ini. Apakah ada pada hari tertentu para abdi keraton dan kerabatnya melakukan atau mensucikan diri tersebut di tempat ini? Setiap hari
kerabat keraton setiap mau berdoa memanjatkan puji kepada Sang Yang Maha Hidup selalu melaksanakan bersuci di air pancuran tersebut. Dan juga hari-hari tertentu juga di malam Jumat Wage, hari Kamis Pon malam Jumat Wage, setiap warga Malopati juga melakukan pensucian diri di pemandian tersebut. Sehingga dengan adanya kita jalani semacam itu, kita meyakini kesakralan tersebut tetap terjaga dan tetap terawat sebagaimana layaknya kita merawat anugerah Sang Pencipta yang diberikan kepada alam semesta ini. Demikian yang kita sampaikan. Apa masih ada yang kurang puas? Kayaknya pertanyaannya kurang ini. Baik, cukup sekian Sinuwun. Saya sangat terima kasih banyak atas informasi yang telah diberikan. Saya juga mohon pamit dan mohon maaf bila ada salah kata yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu. Salam budaya. Salam